Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama marilah kita bersyukur pada Allah sore hari ini kita kembali bisa berjumpa dan belajar kitab Riyadhus Shalihin. Ini mungkin Sabtu terakhir ya di bulan Sya'ban ya, karena Ahad depan itu kemungkinan sudah masuk bulan Ramadan. Ini kita tiap saat berdoa biar bisa sampai lagi ke Ramadan tahun berikutnya. Nah ini insya Allah tinggal seminggu lagi ya. Artinya kalau sudah sampai Ramadan terus ngapain gitu ya, doa minta nyampe terus ngapain ya. Artinya ya disiapkan benar biar nantinya Ramadan kita itu ibadah juga nikmat gitu ya, dan selesai sempurna, tidak sakit ya, terutama itu tambah sehat. Nah itu hal-hal yang tentunya kita ingin raih dengan puasa, karena yang namanya Ramadan ketika tidak makan dan minum itu orang kan bilang wah ini tubuh jadi rentan, jadi gampang sakit, jadi lemes. Ya kalau tidak pakai ilmu akan begitu. Tapi kalau tahu ilmunya sebenarnya puasa itu justru akan meningkatkan energi kita dan lebih menyehatkan tubuh kita. Karena tubuh kita itu dikurangi bebannya, yang biasanya makan banyak terus dikurangi gitu ya. Biasanya yang namanya makanan itu membebani ya, membebani karena tubuh kita tuh bekerja ekstra ya, ngatur makanan. Tetapi begitu dihentikan puasa, nah ini ada istirahatnya. Jadi kalau kita paham bagaimana mengatur puasa kita, insya Allah Ramadan itu tidak hanya jasmani tapi juga rohani kita, atau tidak hanya rohani tapi juga jasmani kita itu ikut sehat. Tidak hanya takwa tapi juga akwa. Ya, takwa itu hati kita jadi takwa, akwa itu maksudnya lebih kuat. Ya, lebih kuat badan kita. Kita masuk bab sabar kemarin ya, sampai hadis yang kedua ya. Kita masuk hadis yang nomor 3 ya, bab sabar. Ini tepat sekali pas gitu, karena kita mau masuk Ramadan ya, ujian kesabaran. Hadis nomor 3 di bab sabar. Wa an Abi Yahya Suhaib ibni Sinan radhiyallahu anhu, qala beliau berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mukmin. Ajaban itu menakjubkanlah atau menakjubkan li amril mukmin, bagi urusannya orang beriman. Di ajabah itu ajaib ya, mengherankan atau menakjubkan urusannya orang beriman. Inna amrohu, sesungguhnya urusan orang beriman itu kullahu, semuanya, lahu, baginya, bagi orang beriman itu khair, baik. Jadi orang beriman itu semua urusannya baik. Walaisa dzalika li ahadin, dan tidaklah yang seperti itu bagi seseorang, illa lil mukmin, kecuali hanya untuk orang beriman saja. Ya, urusan yang kok semuanya baik itu hanya untuk orang beriman saja. In asabat husarra, jika menimpa kepadanya atau mengenai padanya sarro, sarro itu kelonggaran, syakaro, dia bersyukur, fakana khairalahu, maka adalah itu baik baginya. Ya, kalau dapat kelonggaran, dapat nikmat, dapat ya rezeki yang banyak gitu, itu syakaro, dia bersyukur, fakana khairalahu, maka itu baik baginya. Wa in asabatu dara, dan jika menimpa padanya itu dara, kemadorotan. Dara itu musibah, ya madorot ya. Sabaro, dia bersabar. Fakana khairalah, maka sungguhnya adalah itu lebih baik baginya. Rawahu Muslim. Jadi musibah maupun kenikmatan datang itu semuanya baik-baik bagi orang beriman. Sehingga ya semua hal yang datang, baik itu sesuatu yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, itu semuanya baik.
Ya, dapat musibah pun baik. Dapat rezeki banyak baik, gitu ya. Orang beriman itu tidak akan sempat suudon. Ya. Pas lagi rugi, lagi dicecar orang, lagi dihina, lagi difitnah, lagi bangkrut, lagi gak punya duit, itu pun baik. Ya, itu pun baik. Pas lagi dapat rezeki banyak, duit longgar, tabungan banyak, gitu ya, dipuji orang, karir meningkat, pangkat naik, itu pun juga baik, tapi dengan syarat. Ya, dengan syarat ya semua itu baik ketika kalau kebaikannya datang itu syukur, dan ketika bertubi-tubi datang kemadharatan atau musibah dia bersabar. Jadi endingnya mesti baik semua. Sehingga kita tidak akan pernah suudzon kepada Allah. Ya, misalnya Allah mau ngasih sesuatu, ya sudah nggak usah dipikirin banyak-banyak ini ngasih apa gitu ya. Apa nanti musibah apa rezeki, pasti baik. Ya kalau yang datang dari Allah tuh mesti baik. Tiba-tiba kok didatangkan dari Allah penyakit, ya pasti baik. Ya, bukan masalah ini berarti penyakit itu baik, bukan itu. Responnya. Ya, respon dari kita yang dengan penyakit itu kemudian sabar, itu pasti mendatangkan banyak kebaikan. Makanya di bulan Ramadan juga lapar, lapar itu baik. Ya, lapar itu baik. Tidak makan dan haus, tidak minum, ya itu juga baik. Ya, sehingga kalau dilihat dari sisi itu, ya, maka puasa itu ya kebaikan. Ya, sehingga tidak lantas kemudian oh ini gimana kalau sakit dan lain sebagainya, ya itu ada triknya, ada tipsnya bagaimana biar tidak sakit gitu ya. Nah itu hal-hal yang bagi orang beriman tidak akan punya kesempatan untuk berprasangka buruk kepada Allah. Makanya doa itu ya doa itu pasti baik. Tidak ada doa yang dijawab jelek oleh Allah. Ya, karena minta sesuatu, kalau memang itu benar-benar baik dikasih. Kalau ketika ditahan pun pasti yang diberikan Allah lebih baik daripada yang dia minta. Ya, kalau kita itu banyak minta ya Allah saya pengen kaya, kok belum kaya-kaya. Berarti kita dikasih sesuatu yang lebih dahsyat, lebih besar daripada kekayaan. Masalahnya manusia itu menganggap kekayaan itu segala-galanya. Padahal Allah melihat ada yang lebih baik daripada kekayaan. Nah kita nggak nyadar bahwasanya selama ini diberi sesuatu yang lebih besar daripada kekayaan. Karena banyak orang-orang kaya ketika sudah punya kekayaan itu iri sama orang miskin. Ya, iri sama orang miskin. Wah enak ya, orang kok gak punya duit tapi tidurnya nyenyak gitu ya. Orang kaya mau tidur saja harus minum obat gitu ya. Jadi iri itu hal-hal yang apa namanya ya, orang itu kadang-kadang dikasih nikmat sesuatu gitu ya. Ya orang kaya dikasih macam-macam ya cuma hartanya berlebih saja gitu ya. Tapi ternyata untuk hal-hal lain dia kesusahan. Nah, makanya ada sesuatu yang lebih sekedar daripada kekayaan. Dan kita kadang-kadang menakar segala sesuatunya itu dengan kekayaan. Sehingga ketika tidak kaya itu jadi tidak baik. Itu kan kelemahan ilmu kita. Padahal Allah SWT nggak begitu. Nah, maka orang beriman itu semuanya urusannya baik. Berikutnya, hadis nomor 4. Ini tentang kisah Rasulullah, tentang kematian beliau ini ya. Saya bacakan, wa'an Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, hadis-hadis yang terkait kematian Rasulullah itu biasanya kalau nggak diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha, itu diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Karena Anas bin Malik itu pembantu beliau. Jadi peristiwanya biasanya diriwayatkan oleh beliau karena beliau tahu kejadian dari sejak ya beliau hidup, karena jadi umur 10 tahun sudah jadi pembantu ya, di samping Rasul. Sahabat Anas berkata, lama sakula, ketika telah berat Nabi SAW, berat apanya? Berat sakitnya. Ya. Ja'ala yataghashahul karbu. Ya.
beliau telah menjadi apa namanya ya, meliputi beliau itu al-karbu, kepayahan. Jadi meliputi beliau itu maksudnya beliau itu terkena kepayahan yang sangat ya, dengan sakitnya. Fakolat Fatimah, maka berkata Fatimah, Fatimah itu putri beliau, radhiyallahu anha. Wakarba abata, alangkah payahnya wahai bapak. Ya, wakarba abata maksudnya alangkah payahnya wahai bapak. Fakola, maka bersabda Rasulullah SAW, laisa ala abiki, tidak ada atas bapakmu, maksudnya Nabi gitu ya, karbun kepayahan ba'dal yaum, sesudah hari ini. Jadi putrinya itu datang, ya bapak, alangkah payahnya engkau. Bapak ini kok jadi payah banget, kelihatan sakitnya itu parah. Gitu ya. Tapi kemudian beliau malah menghibur. Habis ini bapakmu tidak akan mengalami kepayahan lagi. Gitu ya. Falamma mata, maka ketika beliau wafat, kolat berkata Fatimah radhiyallahu anha, ya abatah wahai bapak, ajaba banda'ahu, mengijabah, menjawab ya, kepada Robnya panggilannya. Maksudnya telah memenuhi panggilan Robnya, yakni menghadap wafat ya di hadapan Allah. Ya abata, wahai bapak, Jannatul Firdaus ma'wahu. Surga Firdaus itu tempat tinggalnya. Ini Jannatul Firdaus ini adalah surga yang Nabi saja bilang kalau kalian minta surga, mintalah surga Firdaus. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu apa? Firdaus, paradise, gitu ya. Itu bahasa Inggrisnya. Firdaus jadi apa? Paradise, gitu ya. Itu surga, beliau itu masuk ke dalam surga Firdaus. Ya abata, wahai bapak, ila Jibril nan'ah. Kepada malaikat Jibril nan'ah itu kabar lelayunya, yang mengabarkan lelayu atau kabar kematiannya. Falamma dufina, maka ketika telah dikubur, qolat Fatimah, berkata Fatimah radhiyallahu anha, atobat anfusukum, apakah kalian merasa baik ya, antahsu bahwasanya kalian itu menaburkan ala Rasulillah itu Rob, kepada Rasulullah SAW itu tanah. Ini sekedar ungkapan saja, ungkapan kesedihan sebenarnya. Jadi Nabi itu kan dihormati, orang itu kan nggak berani ngotorin Nabi selama saya hidup gitu ya. Ya ada apa-apa dibersihin. Nah ini tiba-tiba setelah diwafatkan, setelah wafat ya, itu orang kan mau nggak mau ngubur, ya menabur tanah ke jasad beliau. Sehingga ada ungkapan saking sedihnya, atabat anfusukum antahsu ala rasulillahi turab. Apa kalian merasa baik menaburkan tanah ke atas Rasulullah SAW? Nah ini hadis sahih riwayatkan ya, Imam Bukhari. Ini adalah gambaran kesedihan putri beliau Nabi Muhammad SAW atas meninggalnya Rasulullah SAW. Ini ujian, ya, ujian berat. Orang yang paling dicintai dari putrinya itu ya Fatimah radhiyallahu anha ini. Jadi sedihnya beliau itu agak terhibur, sempat nangis kan, ya tapi kemudian dibisiki, yang dengan bisikan itu beliau itu Fatimah radhiyallahu anha itu kemudian tersenyum. Terus orang nanya, kenapa jadi tersenyum setelah dibisiki? Beliau bilang orang yang paling cepat mengikuti beliau itu saya. Nah, itu dikabari oleh Nabi. Nah, kematian beliau Fatimah radhiyallahu anha ini dengan Nabi itu dekat sekali, cuma jarak nggak nyampe setahun, ya dekat. Jadi dan itu adalah memang putri yang langsung setelah beliau wafat itu nyusul, sebagaimana dibisikkan ketika beliau masih wafat, menjelang wafatnya ketika masih itu. Jadi lagi sedih ya bapak ini alangkah payahnya, lagi sakit. Nah tiba-tiba pas sedih, pas nangis itu dibisiki terus jadi tersenyum. Tersenyumnya itu karena dikabari beliau itu adalah yang nantinya duluan nyusul Nabi gitu ya. Nah ini musibah besar umat Islam gitu ya, ini meninggalnya Rasulullah SAW. Tidak hanya kepada keluarga beliau Fatimah radhiyallahu anha, tapi kita juga kehilangan. Tetapi beliau pada prinsipnya ya secara fisik jasad beliau ya wafat.
Tetapi beliau meninggalkan banyak warisan. Salah satunya yang kita baca dalam taklim ini adalah warisan beliau. Nah, kalau kita ini orang yang peduli terhadap warisan Rasul, ya harusnya banyak-banyak belajar sabda-sabda beliau, gitu ya. Kemudian juga mengamalkan ajaran-ajaran beliau, perintahnya, larangannya, kita pelajari, gitu ya. Karena itu memang warisannya itu. Kalau warisan benda, apa nggak ada. Ya kalau misalnya ada pedang, pedangnya Rasul. Nabi itu semua benda yang di tangan beliau itu dinamai. Makanya ada nanti kitab Ihya Ulumuddin itu bab tentang menamai benda-benda gitu ya. Pedang Rasul itu dinamai, ontanya dinamai, keledai atau kudanya itu dinamai. Ya, kemudian surbannya, kemudian jadi benda-benda yang dimiliki itu dikasih nama. Kan ada pedang beliau yang diwariskan ke Ali bin Abi Thalib itu namanya Zulfaqar, ya. Pedang Zulfaqar. Ada lagi kuda beliau itu namanya siapa, ontanya namanya siapa. Itu lengkap banget di kitab ya. Dulu saya hafal, sekarang udah lama enggak ini lupa gitu ya. Apa namanya dinamai gitu. Nah, kalau itu pun ada saat ini, ya nggak memiliki manfaat apa-apa. Pedang ya pedang aja. Ya. Yang bisa memberikan manfaat kepada kita apa? Ya sabda beliau yang kita jalani. Misalnya sahabat dulu itu ada yang masih sempat ngoleksi rambutnya, ya, kuku-kukunya, kemudian apa? Kalau pas meludah jadi rebutan. Ya, kita kan sekarang udah nggak bisa, nggak ada lagi yang bisa kita warisi dari itu. Sebagian malah karena takut minta dikafani kain apa namanya jubahnya Nabi. Ya biar nanti kalau di makam itu ketemu malaikat tuh pede. Saya pakai jubahnya Nabi loh. Ya, itu malaikatnya saya agak keder gitu. Itu apa namanya ya? Tapi sebenarnya ya enggak juga. Gitu. Kenapa? Karena dedengkotnya orang munafik. Ya Abdullah bin Ubay bin Salul gitu ya. Itu ketika mati, ini orang munafik ya. Ketika mati, anaknya tuh minta, ya Rasul saya minta jubah Anda untuk membungkus jasad bapak saya. Ya dikasih, ya nggak ngefek, tetap ahli neraka gitu loh. Jadi walaupun ada jubahnya Nabi dipakai, karena memang permintaan anaknya namanya Abdullah. Ya, anaknya namanya Abdullah. Abdullah bin Ubay bin Salul. Di bapaknya ada dekat. Yang kalau kita bahas tentang orang munafik di Al-Quran, di surat Al-Baqarah, di surat Al-Munafikun, di surat, banyak sekali surat. Itu yang diceritakan ya dia. Gedengkotnya orang munafik itu. Ketika meninggal, itu minta bukan sorban, baju buat dimakamkan bareng. Tapi apa kemudian terus bebas dari azab? Enggak juga. Klenger-klenger juga, ahli neraka juga. Dicap di dalam Al-Quran, ahli neraka juga. Sehingga kalaupun ada syafaat yang dari Rasul, kemanfaatan syafaat atau mungkin jubah atau bagian dari Rasul itu ya karena orangnya orang beriman. Syaratnya itu dulu. Ya. Syaratnya itu dulu. Paman Nabi itu ya masih ada hubungan darah sama Nabi, pamannya, ya. Hubungan darah ada. Tapi kalau hubungan darah tok pamannya kafir ya tetap aja jadi ahli neraka, kan intinya gitu. Jadi misalnya kita berharap syafaat dari Rasulullah, syafaatul uzma dari beliau dan sebagainya. Ya iman dulu, jangan gak iman. Jangan munafik. Karena di zaman Nabi itu ada juga orang-orang yang sekedar Islam tapi tidak iman, dan ternyata jubah Nabi pun juga tidak menolong. Nah, yang menolong apa? Ya dengan keimanan dan dengan sabda Nabi yang ada pada amalan-amalan kita. Nah, itu justru warisan yang akan menyelamatkan kita. Berikutnya, ini tentang akhir dari kehidupan Rasul ya yang diceritakan oleh Fatimah radhiyallahu anha. Hadis nomor 5, An Abi Zaid, dari Abi Zaid, Usamah ibni Zaid, namanya adalah Usamah bin Zaid. Ibni Harisa bin Harisa. Maula, dia itu adalah maula, sebenarnya anak angkat maula itu ya. Atau ya
jadi kekasih lah gitu. Rasulullah SAW wahibbihi, dan dia itu kekasihnya, wabni hibbihi, dan anak dari kekasihnya radhiyallahu anhuma. Jadi ini Zaid, Abi Zaid ini namanya Usamah. Usamah itu anak kesayangan dari Zaid. Zaid itu anak kesayangan dari Nabi. Ya, dulu pernah saya ceritakan pas Ramadan kemarin ya. Jadi anak angkat beliau itu namanya Zaid bin Harisah. Itu anak angkat Nabi. Zaid bin Harisah punya anak laki-laki namanya Usamah bin Zaid. Jadi ini adalah kalau dikatakan di sini Usamah bin Zaid itu maksudnya adalah anak kesayangan dari anak kesayangannya Nabi. Jadi seperti cucu kesayangan gitu ya. Tapi itu angkat bukan kandung. Radhiyallahu anhuma. Qala beliau berkata, Arsalat bintu Nabi SAW, mengutus putri Nabi SAW. Ya, jadi putri Nabi itu mengutus satu utusan. Inna bni qad inna bni, sesungguhnya anakku qad tudirat. Ya, qadih tudirat. Ya, sungguh telah sakratul maut. Ya, jadi ihtudirat itu maksudnya hadir itu maksudnya sudah sekarat sakratul maut. Fashhad. Nah, maka minta agar dikunjungi. Ya. Kunjungilah kami. Jadi ini utusan ini berkata kepada Nabi, Ibna bani, sungguhnya anakku itu qadih tudirat. Sungguh telah sakratul maut. Fashhad. Nah, maka hadirlah kepada kami. Ini permintaan putri Nabi kepada Rasulullah agar menengok siapa? Cucunya. Ya, cucunya. Bukan Usamah ini, bukan. Ini lain lagi. Ya, ini lain lagi. Usamah itu sebagai yang menceritakan hadisnya. Sebagian riwayat yang menyebutkan bahwasanya putri Nabi ini namanya Zainab. Zainab ini punya anak sedang sakit, terus ngasih utusan dikirim pada Nabi, putranya itu sedang sakratul maut, tolong Nabi itu hadir. Ya. Kemudian fa'arsala yukri'us salam, maka beliau mengirim mengirim utusan yukri'us salam agar membacakan salam, wayakul, dan berkata, innalillah, sesungguhnya milik Allah lah ma'akhoda, apa yang dia ambil. Jadi kalaupun jadi beliau tuh nggak datang, tapi ngirim utusan. Terus mengirimkan salam. Utusan itu berkata, sebagaimana sabda Nabi, innalillah, sesungguhnya milik Allah lah ma'akhoda, apa yang dia ambil, walahu, dan miliknya lah atau apa yang dia beri. Jadi yang diambil apapun yang diberi itu semuanya milik Allah. Wa kullu syai'in, dan tiap-tiap sesuatu, indahu, di sisinya, di sisi Allah itu biajali musama, ada waktu tertentu. Maksudnya termasuk anak itu ya milik Allah. Dititipkan pada kita, nanti diambil, yaitu ada waktunya, ada waktu tertentunya. Fal tasbir, maka hendaknya engkau sabar, wal tahtasib, dan hendaknya engkau berharap kepada Allah. Jadi ini saling mengirim utusan gitu loh. Yang utusan putri Nabi itu, wahai bapak, anakku itu sedang sakit, atau cucumu itu sedang sakit, tolong hadir. Tapi Nabi kemudian ngirim utusan, mengucap salam, mengatakan ya sudah, ya kalau ada apa-apa ya semua itu milik Allah. Mau diambil Allah ya itu milik Allah semuanya. Maka sabar dan berharaplah pahala kepada Allah. Farsalat ilaihi, maka terus putri Nabi yang Zainab tadi itu mengirim lagi kepadanya, tuksimu alaihi layatian nahar. Ya, berharap dengan sumpah gitu ya, kepadanya agar menghadiri atau mendatangi benar-benar anak tersebut. Ya. Ada yang sebagian menyebutkan utusan ini sampai 2 kali, ada yang menyebutkan sampai 3 kali. Jadi dijawab udah sabar, ini sampai yang kedua udah sabar, ini yang ketiga ya. Fakoma, maka beliau berdiri. Jadi setelah utusan yang berikutnya itu fakoma, maka beliau berdiri. Wa ma'ahu, dan bersama beliau itu Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah
Wa Mu'adz bin Jabal dan Mu'adz bin Jabal, wa Ubay bin Ka'bin dan Ubay bin Ka'ab, wa Zaid bin Sabit dan Zaid bin Sabit. Wa rijalun radhiyallahu anhum dan laki-laki dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum. Farufi'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka diangkatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sobiyu, sobiyu itu anak kecil, ya. Fa'aqadahu maka beliau mendudukkannya fi hijri di pangkuannya. Jadi bayinya bukan bayi, anak kecil diangkat didudukkan di pangkuan. Ini cucunya gitu ya. Cucunya Nabi. Wa nafsuhu dan nafasnya, nafas anak itu takok-ko'u. Takok-ko'u itu bergetar. Ya, nafasnya itu udah ngos-ngosan, ya. Ngos-ngosan. Fafadat ainahu maka beliau menangis. Jadi mengalir air matanya. Jadi Nabi melihat bayi yang ngos-ngosan nafasnya tersengal-sengal itu beliau meneteskan air mata. Faqala Sa'ad. Maka berkata Sa'ad bin Ubadah di sini ya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mahada. Ini tangisan apa ini? Karena kan sudah ada larangan tidak boleh meratap. Nah, ini kok Nabi ada anak sedang sakratul maut kok beliau nangis. Apa ini? Apakah ini meratap? Gitu ya. Faqala maka bersabda Rasul, hazihi rahmah. Ini adalah belas kasih atau rahmat. Ja'alahallahu ta'ala fi qulubi ibadi. Allah menjadikannya rahmat tadi itu fi qulubi ibadi di hati hamba-hambanya. Di hati-hati hamba-hambanya. Wa fi riwayatin dan dalam riwayat yang lain qulubin mayyasha. Qulubi mayyasha ke dalam hati-hati orang yang dia kehendaki min ibadi. Wa innama dan sungguhnya tiada lain yarhamullah Allah merahmati min ibadihi ruhama dari hamba-hambanya yang memiliki belas kasih. Muttafaqun alaih hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa makna takok dan makna dari takok tadi itu adalah tahtaharrok bergetar, watat torib dan berguncang. Jadi nafasnya itu getar terus ya sengal-sengal. Ya. Jadi di sini kita melihat kok sepertinya kok Nabi ini enggak perhatian sama bukan. Beliau itu sedang bersama sahabat. Dan kalau bersama sahabat itu bukan kongko terus kayak kita ngopi ngobrol ngalor idul, bukan. Urusannya mesti kalau sama sahabat itu urusan agama. Ya, sampai kemudian diutus cucunya sudah sakratul maut itu tetap karena urusan agama itu lebih besar, ya. Itu beliau sampai udah di ini aja ditenangkan dulu, ya. Sabar, ya, disabarkan. Terus dia berharap pahala kepada Allah. Terus diberikan pemahaman bahwasanya ya semuanya itu milik Allah. Allah mau ambil kapanpun boleh. Ya, itu Nabi kepada putrinya. Tapi kemudian akhirnya dipanggil lagi sampai yang sebutkan 2 kali sampai yang ketiga beliau baru kemudian bangun diikuti para sahabat. Ya, jadi memang dalam situasi ini bukan beliau nggak peduli, tapi agama itu lebih utama karena beliau diutus untuk seluruh alam. Nah, ketika sudah di pangkuan beliau anak tersebut, maka beliau menangis. Nah, untuk membedakan gitu ya, ini bukan ratapan, beliau menerangkan ini adalah rasa belas kasih. Nangisnya itu bukan nangis ratapan. Dan ini bayinya itu sedang sakratul anaknya ya, Sobi itu anak sedang sakratul maut. Maka diri Allah SWT pelajaran sabarnya itu adalah ketika menghadapi musibah. Ya, jadi ketika ya kalau lagi dihadapkan kepada musibah itu kadang-kadang orang bisa lupa bahwasanya yang dipegang, yang di hadapan dia dari apakah itu anak, apakah itu harta, uang, makanan dan lain sebagainya itu adalah milik Allah. Sewaktu-waktu ya ajalinmu sama di waktu yang tertentu itu Allah ngambil lagi. Ya. Makanya ada salah seorang sahabat yang istrinya itu tegar sekali ketika anaknya meninggal. Suaminya datang
Itu suaminya nanya kabar anaknya. Anak kita gimana kabarnya, Bu? Gitu ya. Dijawab, oh, anak kita tuh berada dalam situasi yang lebih baik, gitu kan. Wah, bapaknya itu terus kemudian ya tenang, ya dikabari anaknya dalam situasi yang lebih baik, ya tenang. Terus besoknya baru dikasih tahu, ya baru dikasih tahu bahwasanya, tapi dikasih tahunya itu menohok gitu ya. Si istri itu bertanya, Pak, kalau ada orang dipinjami sesuatu, terus yang punya datang ngambil pinjam apa barangnya, kira-kira dikasih nggak? Ya harus dikasih, namanya pinjaman. Wah, itu jawaban bapaknya gitu. Jadi istrinya itu mancing dulu. Kalau kita itu dipinjemi sesuatu, terus yang punya ngambil, itu kira-kira gimana? Ya dikasih. Bukan barang kita kok, bukan milik kita ya. Yang punya datang ngambil. Ya sudah, kalau begitu anak kita itu jadi ambil lagi sama yang punya. Itu langsung, ya sudah diomongi gitu aja langsung ngamuk juga tetep gitu ya. Nah, itu laki-laki loh. Yang menghibur justru apa? Istrinya. Oh, itu berarti istri yang ketegarannya luar biasa. Biasanya kalau ada anak meninggal, yang paling menderita, yang paling kesedihannya itu apa? Mengguncang jiwa, itu perempuan. Tapi ada perempuan yang malah menghibur apa? Suaminya. Dia ngomong, "Pak, kalau ada minjemi kita, terus yang punya itu ngambil lagi gimana? Ya kasih gitu." Ya itu anak kita begitu. Loh, anak kita, iya anak kita udah meninggal. Loh, kapan itu sudah dikubur gitu ya. Wah, terus langsung lapor sama Nabi. Ya Nabi, istri saya tuh kayak gini ngomongnya gini, wah ngaco ini begini-begini gitu kan. Ya Nabi ya memuji istrinya. Ya bener omongan dia itu bener gitu ya. Terus kemudian nanya, apa semalam kalian apa hubungan suami istri? Ya karena saya nggak tahu ya seneng-seneng akhirnya itu ya. Kalau tahu ya nggak mungkin tahu anaknya mati kok seneng-seneng sama istrinya gitu ya. Ya karena nggak tahu ya Rasulullah. Mudah-mudahan Allah jadikan keberkahan keturunan kalian pada waktu malam itu. Dan betul diganti sama Allah. Diganti ya. Dengan keturunan yang luar biasa. Nabi sendiri yang memberi nama anak itu namanya Abdullah dari hubungan malam itu. Dan Nabi sendiri yang memberikan apa tahnik. Tahnik itu dikunyahkan kurma terus diusap. Jadi bukan ditelen ya, bukan di ini tapi diusap ke langit-langit si bayinya. Nah, itu betapa pemahaman bahwasanya apa yang menempel pada diri kita semua itu adalah titipan Allah. Ya. Jadi gini, untuk memudahkan hidup kita biar simpel. Itu seperti kita itu sedang masuk sekolahnya Allah. Ya, sekolahnya Allah itu punya kelas. Ya, kalau rame di luar aja yuk, di luar aja yuk. Jadi sekolahnya Allah itu punya kelas. Kelas 1 sampai tidak terbatas. Mau sampai kelas 100 juga boleh. Mau kelas 1000 juga boleh. Nah masing-masing kelas itu ya ada kenaikan, kenaikan, kenaikan gitu ya. Nah setiap kenaikan mesti diuji. Naik dari kelas 1 naik kelas 2, kelas 2 naik kelas 3, naik kelas 3 naik kelas 4 dan seterusnya. Kalau kita tahu bahwasanya yang menguji adalah Allah, kira-kira akan bakal nyilakain enggak? Itu saja yang harus dipahami itu. Sama seperti misalnya tentara untuk naik pangkat. Ayo, ujian dulu ya. Di Padang yang ada ini apa namanya? Dipasanglah entah apa ranjau dan lain sebagainya, bom atau ditembaki dari atas. Kira-kira ada enggak yang misalnya untuk kenaikan tingkat pangkat terus tentaranya benar-benar ditembak mati? Ya enggak bakalan. Namanya ujian itu tidak bakal ujian gitu kan nanti untuk ngejar pas ditembak beneran ya enggak. Kecuali kalau nanti diterjunkan di medan perang bener ya itu bener-bener ditembak. Tapi kalau untuk masih di institusinya sekeras apapun latihannya nggak bakal yang namanya moncong bedil itu bener-bener ditembakkan ke tentaranya oleh jenderalnya sendiri. Itu nggak mungkin. Tapi kalau menyakiti iya. Ya menyakiti ya push up.
Wah, naik apa sampai berdarah-darah apa, karena prinsipnya itu berdarah-darah di latihan itu enggak apa-apa daripada benar-benar berdarah di apa? Di medan peperangan. Karena berdarah-darah di medan peperangan itu wah kacau. Mending banyak berdarah di apa namanya latihan tapi nanti di peperangan itu bisa terhindar. Ya. Nah itu prinsipnya begitu. Jadi kalau kita ini diuji apapun, kalau sadar yang menguji siapa sih? Oh, Allah. Itu nggak bakal sedih kita. Karena tahu, mesti Allah itu sudah nakar kita. Ya Allah sudah nakar kita. Dan selalu memberikan solusi-solusi. Ya, solusi-solusi. Makanya yang kemarin saya bilang apa salah seorang profesor ahli dakwah ya, beliau itu menyebutkan setiap kali datang musibah, Allah itu tidak membungkus paketnya itu hanya musibah. Musibahnya itu selalu satu paket dengan rahmat dan berkah. Bareng-bareng. Jadi nggak pernah ada orang beriman ya, kecuali kalau bencana yang mematikan tuh di apa timpakan nggak ada lagi urusan berkah atau apa, orang itu bencana yang nantinya mematikan ya, kayak kepada umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Nuh itu nggak ada dibungkus apa, nggak ada ya, itu memang benar-benar mematikan mereka. Tapi untuk orang beriman bukan itu yang dikirim Allah. Yang dikirim itu adalah kesulitan-kesulitan, tapi dalam kesulitan itu ada kenikmatan-kenikmatan yang tersimpan. Tugas kita itu fokus kepada kenikmatan apa yang dikirim. Ya, tugas kita hanya fokus kepada kenikmatan apa yang dikirim. Duren itu kalau fokusnya kepada kulitnya nggak enak. Ya. Wah ini tajam, lincip-lincip gitu ya, menyakiti ya, fokusnya ke kulit gitu ya. Ya kalau fokus tuh kalau duren jangan kulitnya. Fokus saja kepada apa? Ya buahnya, dalamnya. Ya untuk tahu dalamnya gimana? Ya dibuka dulu. Ya dibuka itu kan memang harus ngadepi ya, Pak. Ngadepi kulitnya. Gitu ya, ngadepi kulitnya ya kadang-kadang waduh ini susah amat. Waduh kecocok gitu ya. Enggak apa-apa, tapi setelah dibuka ada karena kita fokus kepada isinya. Nah, orang-orang yang tidak fokus pada isinya, hanya fokus pada kulitnya, ngomel mulu. Wah, apa nih buah ngomel terus. Ya tidak akan pernah mendapatkan nikmatnya karena dia tidak akan menelusur lebih dalam. Yang dia temukan hanya fokus kepada kesulitan terus, kesulitan gak ada habisnya. Padahal sebenarnya Allah selalu mengirim kesulitan dan kemudahan itu inna ma'al usri yusra. Nah, bareng. Jadi bukan urut-urutan, ini apa namanya, kesulitan dulu ya. Kemudahannya itu nyusul di belakang, enggak, itu satu paket. Tugas kita hanya fokus nyari kemudahannya. Itu kalau mau bersabar itu sabarnya itu selalu nyari kemudahan. Baik kalau ada musibah itu berpikirnya ini berarti saya sudah mau naik tingkat nih, ini mau dinaikkan kemana nih gitu. Karena orang yang biasa ngadepi kesulitan ya memang kalau emosi lagi naik lagi sumpek menguras energi benar. Tapi kalau itu lewat di masa-masa ketika kita longgar, wah iya ya, dulu itu begini untung dulu ya di beginiin, kalau enggak kita enggak punya kemampuan begini dan lain sebagainya ya. Jadi itu hanya akan bisa dinikmati nanti ya. Makanya sesulit apapun saat ini kita ya, sesulit apapun saat ini, kadang-kadang kesulitan itu tidak terus kalau muda nanti sulit, tua sudah nanti longgar, enggak begitu. Kadang-kadang kesulitan itu datangnya pada masa tua ya, masa tua. Lalu lantas kapan ininya ya, yang namanya hidup itu selesainya itu kalau sudah mati. Kesulitan itu akan selesai kalau sudah mati, karena dunia itu memang tempat untuk bersulit-sulit gitu ya, tempat untuk bersulit-sulit. Tidak ada orang yang selalu mudah, nggak pernah. Dalam level tertentu kesulitan besar itu akan diikuti kemudahan yang besar. Tapi kalau kesulitan yang kecil, kemudahannya juga kecil. Makanya kalau ada orang yang hanya dikasih kesulitan kecil, tidak akan pinter-pinter. Ya, tidak akan tambah pinter. Nah, makanya di bulan Ramadan itu kita dikasih kesulitan yang terukur. Ya, terukur itu puasa. Ya, orang puasa
diukur apa namanya, nggak makan jam sekian sampai sekian, nggak lantas kemudian sampai meninggal sampai ini, enggak. Kita kalau puasanya zaman Nabi dulu ya, yang waktu perjuangan, subuh udah nggak makan, siang nggak ada air, nggak ada makanan, sampai maghrib juga belum ada. Ini ya, Nabi itu kan gitu. Malam belum ada juga, sampai dalam riwayat itu ada sahabat kencing, bunyi kencing, apa ini? Ngencingin apa ini? Diambil itu kulit, kulit kering, ya kulit kering, dibersihin kulitnya itu. Oh ini kulit binatang, itu entah halal entah haram, terus akhirnya direndam apa itu dimakan. Gara-gara dikencing suara apa, suara kulit dimakan. Itu saking nggak ada yang bisa dimakan ya kayak gitu dimakan. Sahabat sampai cerita, sampai daun kering saja dimakan. Yang lainnya bercerita, kotoran kami itu mirip kotoran kambing. Ya itu sampai begitu, saking susahnya. Ya kita kan nggak disuruh begitu. Buka aja, sebelum buka udah kelihatan makanannya banyak. Sahur makanan melimpah, cuma suruh nahan ya. Ya itu malah lebih berat sebenarnya mungkin kali ya. Menahan hawa nafsu gitu ya. Tapi intinya sekali lagi kalau kita paham bahwasanya itu ujian dari Allah. Allah tidak akan pernah ya ibaratnya ingin membinasakan orang beriman, itu tidak pernah. Ujiannya selalu terukur, dan kalau kita husnudonnya juga kepada Allah itu, ya Allah ya ini saya tahu ini pasti terukur, pasti nggak akan mencelakai saya. Maka kita hanya akan fokus kepada kemudahan-kemudahan. Mungkin itu yang bisa kita bahas sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, insya Allah di bulan Ramadan ya otomatis ngajinya kita libur karena sore mungkin persiapan terawih juga, buka puasa dan sebagainya. Jadi depan selama sebulan mungkin nanti kita akan lanjut lagi setelah ngaji lagi setelah Lebaran. Kita tutup kafara majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.